Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu makki dan madani. Apa sih yang disebut dengan ilmu makki dan madani? Ilmu makki dan madani adalah ilmu yang membahas bagian-bagian daripada Al-Quran, baik dari segi makna, cara mengetahui tanda masing-masing maupun macam-macamnya. Kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki ya nisbah sehingga menjadi Al-Makki atau Al-Makkiyah dan Al-Madani atau Al-Madaniyah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang turun di Mekah disebut dengan Al-Makkiyah dan yang diturunkan di Madinah disebut dengan Al-Madaniyah. Secara istilah, Al-Makki dan Al-Madani berarti suatu ilmu yang membahas tentang tempat dan periode turunnya surat atau ayat Al-Quran, baik Mekah ataupun Madinah. Ayat atau surat yang turun pada periode Mekah disebut dengan ayat atau surat Makkiyah, dan ayat atau surat yang turun pada periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Para ulama mendasarkan pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah kepada salah satu dari 3 aspek berikut. Yang pertama, berdasarkan masa turunnya. Yang diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Makkiyah, walaupun turunnya bukan di Mekah dan sekitarnya. Dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah, walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, berdasarkan tempat turunnya. Yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah disebut Makkiyah. Dan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Khubah dinamai Madaniyah. Yang ketiga, berdasarkan sasaran pembicaraan. Yang ditunjukkan untuk penduduk Mekah dinamai Makkiyah, dan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Begitu juga yang ditunjukkan untuk semua manusia dengan lafaz ya ayyuhan nas dinamai Makkiyah, dan yang ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman saja dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu disebut Madaniyah. Dari ketiga kategori di atas, kategori pertamalah masa turunnya yang dapat mencakup semua ayat-ayat Al-Quran, karena mencakup seluruh ayat Al-Quran adalah dari segi masa turunnya. Yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, walaupun turunnya bukan di Mekah dan sekitarnya. Dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah, walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Baik, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ridho Azhari Ginting. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Azhari Ginting. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang ayat Makki dan Madani, ciri-cirinya. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Artinya ayat Makkiyah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau masih menetap di kota Mekah, belum beliau berhijrah ke kota Madinah. Ada beberapa hal baik dari segi kalimat ataupun kandungan makna dari segi ayat Makkiyah itu sendiri yang dapat menjadi ciri bagi ayat Makkiyah itu sendiri. Yang pertama dari segi kata atau kalimat. Hal yang pertama yang dapat menjadi ciri dari ayat Makkiyah itu ialah kalimat yang dipergunakan di dalam surah di dalam ayat Makkiyah itu suku kata ataupun kalimatnya pendek-pendek. Yang pertama. Yang kedua, gaya bahasanya jarang sekali bersifat konkret, realistis dan materialistis. Nah, suku kata yang dipergunakan bersifat fasih, banyak muksam dan juga tasbih dan juga amsal. Dan yang keempat, mengandung kata kalimat seperti kalla dan juga ya ayyuhan nas. Itu dari segi kata. Selanjutnya dari segi kandungan ataupun makna dari ayat tersebut. Yang pertama, ayat Makkiyah berisi tentang keesaan, keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beriman. Selanjutnya yang kedua, ayat Makkiyah berisi tentang sejarah kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Dan yang keempat, berisikan ajakan tentang risalah Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran tentang hari akhir maupun hari pembalasan. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke ayat Madani.
Kita ketahui bersama, ayat Madani adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat beliau sudah menetap di kota Madinah, setelah beliau berhijrah di kota Madinah. Dan ini juga sama halnya seperti ayat Makkiyah tadi. Nah, juga memiliki ciri dan juga hal-hal yang tertentu yang dapat kita kita bandingkan apakah ini ayat Makkiyah ataupun ayat Madinah. Ayat Madani. Seperti itu. Yang pertama, dari segi kata ataupun kalimat. Dari segi kata ataupun kalimat, ayat-ayat ataupun surat-surat dari surah Madani ini tergolong ayat-ayat yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan syariah. Yang ketiga, menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang keempat, ayatnya panjang-panjang, menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan dari tujuan ayat tersebut serta menetapkan syariat. Itu dari segi kata ataupun kalimat. Kalau kita lihat dari segi makna ataupun kandungan ayat sendiri, surah Madani ini di dalamnya berisikan tentang kewajiban terhadap hak-hak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama. Yang kedua, di dalam setiap surat yang tergolong ayat Madani ini menceritakan ataupun disebutkan orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, di dalam surah yang tergolong Al-Madaniyah terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab. Dan yang terakhir, berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Demikianlah tentang ciri-ciri antara ayat Makki dan Madani. Selanjutnya presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Firdaus akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori penentuan Makki dan Madani. Adapun teori yang pertama yaitu teori secara geografis, di mana teori ini mengacu pada tempat di mana ayat tersebut turun. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya dari teori ini maka dapat kita temukan bahwasanya Makki adalah ayat yang turun ketika Rasulullah itu ada di Mekah. Kemudian yang kedua bahwasanya Madaniyah adalah ayat yang turun ketika Rasulullah itu ada di Madinah. Adapun kelebihan teori ini adalah hasil rumusan atau pengertian atau cara menentukannya itu mudah gitu, jelas gitu atau terang begitu, karena memang kita tinggal tahu gitu bahwasanya ayat ini turun di Mekah maka ayat ini termasuk ayat Makkiyah. Ayat ini turun di Madinah maka ayat ini termasuk ayat Madani begitu. Adapun kekurangannya atau kelemahannya bahwasanya tidak semua begitu ayat-ayat Al-Quran itu turun di Mekah dan sekitarnya ataupun Madinah dan sekitarnya begitu. Sebagaimana di Quran surat At-Taubah ayat 42, di mana ayat ini turun di daerah Tabuk, di mana daerah Tabuk itu tidak di dekat kota Madinah maupun kota Mekah. Adapun teori yang kedua yaitu teori secara subjek, di mana teori ini mengacu kepada siapa yang dipanggil dalam suatu ayat. Dari sini kita dapat ketahui bahwasanya Makkiyah itu diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, gitu. Sementara di ayat Madani, maka ayat Madani ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, begitu.
Dan dari sini adapun kelebihan teori ini adalah bahwasanya dengan kalimat-kalimat tersebut maka dengan mudah kita mengenali, oh kalau ya ayuhan nas berarti ayat makiyah begitu, karena ada kalimat ya ayuhan nas. Kemudian kalau misalnya ada ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah ayat-ayat madani begitu. Sehingga mudah untuk ditentukan seperti itu dari ayat tersebut. Itu kelebihan dari teori ini. Adapun kekurangannya, tidak semua begitu. Ayat-ayat Al-Qur'an itu diawali dengan panggilan. Dan selain tidak semua ayat Al-Qur'an itu diawali dengan panggilan, tidak semua ayat juga yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ternyata ayat madaniyah begitu. Tetapi ada yang ya ayyuhalladzina amanu ternyata ayat makiyah. Yang ya ayyuhan nas ternyata ayat madaniyah begitu. Adapun teori yang ketiga yaitu teori secara historis, di mana teori ini mengacu pada sejarah turunnya Al-Qur'an yang dapat kita ketahui bahwasanya makiyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Adapun kelebihan teori ini dinilai para ulama sebagai teori yang benar, baik, selamat, tidak ada seorang pun yang melemahkan teori ini gitu. Jadi benar-benar yang dijunjung begitu teori ketiga ini. Tidak ada yang melemahkan, bahkan banyak yang melebihkan dalam artian baik-baikkan begitu, menguatkan seperti itu. Karena memang teori ini cukup kuat dinilai para ulama itu. Sebagaimana di surah Al-Maidah begitu ya, ayat ini itu turun ketika Nabi Muhammad itu wukuf di Arafah yang jaraknya itu 25 km dari Mekah. Tetapi dalam teori ini ayat tersebut tetap disebut ayat madaniyah begitu, karena turun setelah Nabi hijrah. Jadi Masya Allah ayat ini walaupun berjarak dekat dengan Mekah, tapi karena turunnya ketika Rasulullah sudah hijrah, maka disebut sebagai ayat madani begitu. Dan teori ini tidak ada para ulama yang melemahkan, bahkan banyak yang menguatkan teori tersebut. Adapun teori yang terakhir yaitu teori yang keempat, yaitu teori analisa konten, di mana teori ini mengacu kepada isi terhadap suatu ayat tersebut. Maka dari sini dapat kita dapati bahwasanya ayat-ayat makiyah itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang cerita para rasul atau para nabi terdahulu begitu. Sementara ayat-ayat madani adalah ayat yang berisikan tentang hukum, hudud, faraid, dan sebagainya. Adapun kelebihan teori ini adalah kriterianya jelas begitu, sehingga mudah dipahami dan gampang untuk ditentukan oleh orang. Karena kenapa? Oh, ini isinya tentang cerita para nabi dan rasul dan para rasul terdahulu begitu. Berarti ayat ini adalah ayat makiyah begitu. Adapun kalau misalnya nemu ayat ini berisikan tentang hukum-hukum, tentang faraid dan sebagainya, maka ayat ini disebut sebagai ayat madani begitu. Itu kelebihannya. Dan adapun kelemahannya ataupun kekurangannya gitu. Sebenarnya pembedaan makiyah dan madaniyah dalam teori ini tuh nggak praktis begitu. Nggak cepet untuk
menentukan atau menggolongkan begitu. Ini golongan ayat Makkiyah atau Madani ya, karena memang harus dipelajari dulu isinya. Oh, ayat ini tentang ini baru tahu, ayat ini tentang ini baru tahu. Dan itu yang merupakan menjadi kelemahan dari teori ini. Jadi harus dipelajari dulu baru mengetahui ayat ini termasuk ayat Makkiyah atau Madani. Insya Allah itu terkait teori penentuan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang manfaat mempelajari ayat-ayat Makki dan ayat-ayat Madani begitu. Adapun yang pertama gitu, manfaat kita mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat digunakan begitu sebagai alat bantu bagi para mufasir untuk menafsirkan Al-Qur'an gitu. Pengetahuan akan tempat turunnya itu cukup mempengaruhi seorang mufasir gitu untuk menentukan gitu hasil tafsirannya tersebut, seperti itu. Adapun yang kedua, manfaat dari mempelajari ayat Makki dan Madani adalah dari ayat Makki dan Madani ini akhirnya kita bisa gitu mempelajari gaya bahasa Al-Qur'an begitu. Bagaimana ketika ayat Al-Qur'an itu turun berupa ayat Makkiyah, itu biasanya ayat tersebut itu seruannya pendek-pendek begitu. Sementara ketika ayat itu Madaniyah itu biasanya panjang-panjang gitu. Dan inilah gitu yang akhirnya kita berusaha gitu untuk mengaplikasikan bagaimana cara Rasulullah itu dalam berdakwah itu seperti apa gitu, kan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an begitu. Dan inilah gitu yang harus kita pelajari, bahasa-bahasa yang Masya Allah luar biasa tinggi begitu ya sastranya. Dan itulah yang harus kita pelajari sehingga kita dapat paham dialeknya, lahjanya begitu ya, gaya bahasanya Al-Qur'an seperti ini gitu. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu, harapannya bisa seelegan Al-Qur'an gitu ketika menyampaikan sesuatu kepada manusia. Adapun manfaat yang ketiga yaitu ketika kita mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah, maka dapat kita ketahui bagaimana sejarah hidup Rasulullah begitu kan, melalui ayat-ayat yang turun, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau itu beraktivitas dan lain sebagainya begitu. Maka dalam hal ini Al-Qur'an itu memang menjadi sumber pokok kehidupan gitu kan. Bagaimana para sejarawan itu meriwayatkan sejarah hidup Rasulullah itu ya melalui Al-Qur'an gitu. Kalau misalnya tidak diketahui Makkiyah Madaniyah atau seperti apanya, maka ya sejarah itu bisa jadi tertolak gitu. Jadi Al-Qur'an ini bisa jadi penguat gitu terhadap sejarah hidup Rasulullah gitu. Sehingga kita sebagai umatnya ya turut berbangga begitu. Karena Al-Qur'an ini Masya Allah luar biasanya di dalam isinya pun penentuan Makki dan Madaniyahnya tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat kita temukan ketika kita mempelajari ayat-ayat Makki dan ayat-ayat Madani. Yang insya Allah sampai sini dahulu presentasi dari saya tentang teori penentuan dan manfaat begitu. Saya mewakili teman-teman saya yang bertugas untuk presentasi kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Dan semoga dapat dipahami, dan ketika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di grup WA seperti itu, insya Allah. Baik, saya mewakili teman saya yang presentasi. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.